Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku Desmin Star tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Kembali bersama Gondes di General Reading. Memenuhi request sahabat kita ya. Di sini ada sebuah tema, sebenarnya apa arti hadirmu di hidupnya? Ya. Apa arti hadirmu di hidupnya? Sebenarnya apa? Di sini gue sudah siapkan 4 file, masing-masing ada diwakili bunga sakura warna pink, warna kuning, dan ada bunga mawar warna oranye, juga bunga ores ya, bukan bunga ini ya, bunga roselia ya, warna ungu. Ini tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu nanti ya. Jadi silakan fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena hanya Allah yang berkenan menjawab dengan tepat dan benar. Dan mohon dimaafkan kalau suaraku disekat seperti ini, dan kemarin tidak sempat membuat video ya, karena suaranya habis. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Sebenarnya apa arti hadirmu di hidupnya? Kepo saja ya. Oke, silakan. Oke, kita mulai untuk file yang pertama. Di sini ada bunga sakura ya. Oke. Ini tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu, hanya sebagai pembeda saja. Oke. Kemudian saya akan taruh sini ya. Oke. Kemudian saya akan menebar kartunya. Sebenarnya apa arti hadirmu di hidupnya? Ini mewakili perasaannya dia untuk yang tebaran paling atas. Ada King of Swords, sebuah tanggung jawab. Ada Five of Wands, pertengkaran. Ada The Chariots, penuh sabar dan kerja keras. Kerja keras penuh dengan sabar. Ada Ace of Wands, sesuai dengan hatinya. Ada manipulasi. Ada manipulasi. Dan ada yang disebut namanya menanti hasil. Ini perasaan dia ya. Ada sebuah tanggung jawab yang harus dia penuhi, yaitu tentang kewajiban. Ya. Pertengkaran dalam hubungan ini tidak bisa dielakkan. Ya. Dia adalah seorang yang bekerja keras. Seorang yang bekerja keras atau ambisius. Dan dia sangat menyukai ini. Ya. Dan dia memanfaatkan untuk mendapatkan sebuah hasil. Ya. Sebenarnya apa arti hadirmu di hidupnya? Di sini ada pertengkaran, ada manipulasi, juga tentang sebuah tanggung jawab. Klarifikasinya di sini aja. The Express menawarkan cinta ke kamu. Ya. Dari si Mas Kuling. Dia meyakinkan pada kamu, ya. Dan di sini juga dia mencoba untuk memikirkan, tapi kembali hanya untuk manipulasi. Sebenarnya apa arti hadirmu di hidupnya? Sebatas manipulasi. Sebatas manipulasi karena sebuah kewajiban yang harus dia tanggung. Dia sudah bekerja keras untuk mendapatkan hasil dengan penuh kesabaran, tapi selama ini belum dia dapatkan dan dipertemukan dengan kamu.
Makanya jangan heran kalau di hubungan ini banyak pertengkaran. Sisi lain ya, ini boleh jujur boleh tidak ya. Ada yang sebagian dari kalian itu sudah menggelontorkan sebuah namanya dana, apapun itu alasannya. Di situ ada manipulasi dan ada penantian tentang sebuah hasil daripada hubungan ini. Alih-alih dia menawarkan cinta, sebenarnya dia adalah seorang kepala keluarga. Dia sudah mempunyai pasangan. Dia meyakinkan pada dirinya sendiri, pada pikirannya sendiri, pada hubungan ini hanyalah sebatas memanfaatkan, baik material, finansial, ataupun perasaan atau waktu kalian. Itu sebenarnya arti hadirmu di hidupmu ya. Rasakan sahabat untuk pesan buat yang pilih file nomor 1 ya. Di sini ada energi Aries dan ada energi Cancer ya, Cancer. Tidak ada cinta sama sekali. Ya. Kalau tersirat dari tebaran kartu ini, sepertinya dia itu seseorang yang sudah bekerja keras, seseorang yang mempunyai tanggung jawab, entah itu terhadap anaknya kalau single parent ya, atau tentang rumah tangga, tapi tidak tersirat ini rumah tangga atau single parent ya. Tapi di sini ada tanggung jawab ya. Ya. Hanya sebatas kebutuhan. Karena di sini dia ini bekerja keras, tapi belum mendapatkan hasil yang seperti dia inginkan. Sedang tuntutan tanggung jawab dia harus wujudkan, harus penuhin. Ya. Bersama kamu ya, klik. Ya. Merasa tertarik sama kamu ya. Ya. Merasa tertarik, tapi di sini ada manipulasi. Ya, kamu adalah orang yang baperan ya. Kamu itu sebetulnya digambarkan di sini sebagai seorang yang baperan, nggak tegaan. Dan di sini dia memberikan cinta. Ini hanya alih-alih saja cinta. Memang dia sempat jatuh cinta sama kamu, tapi cuma sebentar saja. Setelah itu dia menegaskan bahwa pikiran ini ya, pikiran cinta ini ke kamu itu hanya sebatas sudah diyakinkan pada diri sendiri. Dia tidak boleh melampaui batas. Hanya sekedar untuk kebutuhan saja, untuk pemenuhan kebutuhan dia tentang sebuah tanggung jawab. Ini kalian boleh jujur boleh tidak. Ada yang sebagian memang karena finansial ya, ya di situ. Jadi sebenarnya apa arti hadirmu seperti hidupnya? Sebatas manipulasi, sebatas finansial ya. Karena dia pernah dia menaruh hati atau ingin mengatakan sebuah cinta, tapi itu dia tepis. Dia yakinkan bahwa dia dalam pikiran itu hanya sebuah kebutuhan atau manipulasi ya. Semoga paham ya. Oke. Kalau kalian ada di ranah ini dan kalian ingin personal reading karena ini adalah ranah kalian tetapi kurang detail, silahkan. Kalian akan ambil 5 pesan atau 6 ya, 1 2 3. 6 pesan buat file yang pertama. Yang memilih file yang pertama. Oke, kalian akan buka satu persatu pesannya buat file yang pertama. Sebenarnya apa arti hadirmu di hidupnya? Ada lamaran, mungkin ada sebagian yang memang sempat alih-alih melamar kamu. Di sini ada ya, ada menawarkan cinta, tapi cintanya masih digenggam aja. Ya. Alih-alih aja itu melamar kamu itu. Untuk meyakinkan kamu, karena kamu adalah orang baper ya. Manipulasi, ada memanfaatkan. Ada orang ketiga di sini. Orang ketiga ini bisa anaknya, bisa mantannya, bisa pacarnya, atau bisa istrinya ya. Dia tidak mencintaimu ya.
usianya lebih muda dari kamu, ya. Ya, usianya lebih muda dari kamu. Dan yang terakhir adalah 16. Anda nggak tahu ini ya, momen apa yang terjadi di angka 16. Tapi 16 sendiri dimaknai sebagai penantian dengan penuh kesabaran. Kamu akan menunggunya dia ya. Kamu masih menunggu dia? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi gue udah sarankan menunggu boleh, tapi jangan menutup hati ya. Bukan untuk yang lain ya. Dia saat ini belum ada cinta buat kamu. Dia saat ini hanya membutuhkan kamu untuk sebuah kepentingan ya. Jadi kalau kamu mau memang udah bucin sama dia, ya nggak apa-apa. Tunggu aja. Di sini ada penantian. Ya, siapa tahu nanti dia jatuh cinta sama kamu. Tetapi pesan Kunes, jangan menutup hati untuk yang lain ya. Oke? Oke. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah yang menentukan diizinkan atau tidaknya. Karena Allah yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Oke, file 1. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. General reading. Sebenarnya apa arti hadirmu di hidupnya? Ini adalah general reading. Energi ditarik secara acak, jadi tergantung dari vibrasi energi kalian. Letakkan energi kalian di mana, karena ini bisa terbolak balik ya. Kalau ingin pure energi kalian, artinya kalian harus personal reading. Ada syarat yang harus kalian penuhi ya. Oke. Mohon maaf kalau suaranya agak serak-serak, agak gimana gitu ya, soalnya lagi batuk. Kemarin kan nggak bikin video karena lagi nggak ada suaranya habis. Oke, di sini di file yang kedua ada bunga warna kuning ya. Bunga warna kuning ini hanya sebagai pembeda aja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunya. Kemudian saya akan taruh sini ya, dan kemudian saya akan menebar kartunya. Sebenarnya apa arti hadirmu di hidupnya? File yang kedua ada the star, ada three of wands, ada the hex prestige, ada Pix of Pentacle, keraguan-raguan. Ada the Fool, sebuah awal ya, tentang sebuah kekonyolan. Ada Queen of Swords, meyakinkan. Kita akan tebar klarifikasinya. Ada Ace of Cup, tapi terbalik ya. Ada the Moons, ada Five of Swords, sebuah salah paham, kesalahpahaman, baik dalam hubungan ataupun dalam percintaan. Ada galau, ada penyelesaian, dan ada Knight of Swords, sebuah keberanian. Kamu adalah sosok yang bisa memotivasi dia dalam menuju ke sebuah keberhasilan ya. Kamu adalah sosok yang bijaksana, sosok yang solehah, sosok yang cantik, sosok yang memang jadi idaman ya buat lawan jenis ya. Kalau maskulin ganteng, soleh gitu ya, bijaksana ya. Dimulai dari sini, dia mulai ragu-ragu. Ada awal di sini, awal dari perasaan dia punya ya. Ada rasa cinta, ada rasa kepikiran ya.
di sini, dan dia mencoba meyakinin pada perasaannya. Tapi peluang itu belum ada, belum sampai pada kamu. Karena di sini akhirnya apa? Yang timbul di antara hubungan kalian itu hanya pertengkaran. Hanya emosi dan emosi. Ya. Sebuah motivasi yang dia dapat dari kamu. Itu awalnya. Awalnya kehadiran hidup kamu itu hanya sebatas sebagai motivasi, sebagai semangatnya, sebagai cahaya hidupnya untuk sebuah keberhasilan dalam sebuah misi. Karena kamu adalah sosok yang baik, sosok yang bijaksana. Ya. Dan ada mulai perasaan cinta tumbuh, tapi baru awal, ya. Dan dia mulai meyakinin itu pada perasaannya. Tapi di klarifikasinya ini, peluang untuk cinta itu belum dia sampaikan ke kamu, tetapi hubungan ini kemudian menemui yang namanya sebuah kesalahpahaman dalam cinta. Akhirnya timbul rasa galau, rasa emosi yang meledak-ledak, dan kemudian dia memberanikan diri bahwa hubungan ini harus selesai. Itu, ya, harus diselesaikan karena dia tidak ingin galau sepanjang waktu. Ya, itu. Sebenarnya apa arti hadirmu di hidupnya? Sebagai motivasi awalnya untuk menunjang kesuksesan dia. Semangat, ya, karena kamu sosok yang baik, sosok yang bisa memberikan spirit buat dia. Ada perasaan cinta, tetapi perasaan itu udah diyakini di hatinya, kemudian dia tepis karena di sini ada pertengkaran. Selama berhubungan ada namanya kesalahpahaman, ya, seperti itu. Akhirnya dia memutuskan untuk menyelesaikan hubungan ini. Yang belum terjadi mungkin akan terjadi, ya. Ini udah awal-awal yang dia rasakan seperti ini. Dan kalau kalian ada di ranah ini, ya, ini adalah ranah Yandes, ranah ini, ya, sebaiknya, ya, kalian pertimbangkan kembali. Ya, kalian pertimbangkan kembali resikonya atau kemudian yang akan kalian hadapin apa. Karena seseorang ini sebetulnya cinta sama kamu cuma karena pertengkaran aja, sehingga harus terjadi yang namanya penyelesaian. Itu yang ada di pikiran dia, dan dia akan berani menyampaikan. Dia nggak mau galau karena apa? Dia harus fokus ke satu titik, tetapi karena hubungan ini semuanya akan berantakan. Dia nggak mau seperti itu karena sosok ini sosok yang emosional, ya. Sebetulnya dia kalau punya cinta ya ada, tapi belum sempat disampaikan ke kamu. Cobalah kalian perbaikin kalau kalian memang selalu terjadi namanya pertengkaran. Ada awal cinta di sini, tetapi hubungan ini belum sampai memetik hasil percintaan, hanya sebatas motivasi saja, hanya sebatas mungkin teman curhat, hanya sebatas have fun saja, ya. Karena cintanya terbalik, peluang untuk cinta terbalik, baru awal di pikiran dia, ya. Tapi dia belum melakukan tindakan apa-apa karena di sini yang dia rasakan cuma sebatas itu, emosi yang ada di hubungan ini, emosi, salah paham, galau, itu yang dia rasakan. Dan dia mengambil keputusan untuk memberanikan diri untuk menyudahi hubungan ini. Seperti itu. Belum, les, kami belum selesai. Insya Allah mudah-mudahan tidak selesai. Tapi di sini digambarkan file 2 seperti itu. Kalau kalian ya ingin patahkan dengan doa, jangan sampai kalian terputus. Ini hanya hubungan sebatas have fun, hanya sebatas curhat, masih teman gitu loh. Masih teman yang akan timbul perasaan, tetapi kemudian dia tepis perasaan itu karena mulai timbul pertengkaran seperti dia nggak mau, ya. Nanti kalau sudah terjadi namanya komitmen hubungan percintaan, hanya ada ini, kalau persaingan, apa salah paham dan emosi, dia nggak mau gitu. Kalaupun nanti terjadi, ya, yang belum
komitmen. Dia akan mengambil keputusan untuk menyudahi karena dia tidak mau tujuan hidupnya terputus hanya untuk sebuah cinta itu. Jadi saat ini hubungan kalian hanya sebatas sahabat saja, teman tapi mesra, atau teman tapi akrab gitu ya, bukan TTM, teman tidak menikah ya, tapi teman tidak menikah. Ini teman tidak menikah, hanya sebatas teman tapi mesra, atau saling sharing aja seperti itu, atau have fun saja gitu ya. Oke, di sini ada energi Aquarius, ada energi Pisces ya, ada energi Libra ya. Kalau kalian bicara tentang energi, artinya ya, di hubungan ini meliputi karakter-karakter itu yang tumbuh, yang ada adalah karakter dari 3 zodiak tadi, Aries, Pisces, Aquarius, dan Libra gitu ya. Kebimbangannya ya kan, emosinya, kesetiaannya, atau kedamaiannya seperti itu ya. Oke, saya akan buka sekarang pesan untuk file yang kedua, pesan black box-nya Kondes versi Bundes ya. Pesan buat yang memilih file yang kedua. Energinya negatif ya. Di sini energinya diliputi dengan emosi, pertengkaran itu ya, yang ada di energi file kedua. Saling pengertian ya. Ini emang saling pengertian awalnya, saling memotivasi, makanya dia tumbuh cinta. Tapi kemudian setelah itu terjadi emosi, pertengkaran seperti itu. Kalian ada di lingkaran hitam, penuh emosi, penuh pertengkaran. Kalaupun kalian bersatu menjalin komitmen atau membentuk sebuah komitmen, akan terjadi pertengkaran dan kalian akan dalam masalah hubungan toksik ya, di lingkaran hitam. Hubungan horizontal, hubungan antara manusia dengan manusia, atau teman ya, teman lebih baik itu. Komunikasi aja sebagai manusia dengan manusia tanpa ada rasa cinta. Jenuh. Ada salah satu di antara kalian jenuh dengan hubungan ini. Rindunya hanya untukmu. Iya, dia mempunyai cinta di sini. Nepal. Tapi dia tidak meyakinkan cinta ini untuk dijadikan sebuah komitmen. Tapi ada rindu karena tentang sebuah kebersamaan yang kalian jalin selama ini. Ya, pasti kalau satu sama lain pasti akan merasakan rindu, tapi bukan untuk cinta. Hanya sebatas sahabat, saling curhat, atau TTM, teman tapi mesra. Ya. Oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa yang terbaik dalam hubungan ini di file kedua. Sebenarnya apa arti hadirmu di hidupnya? Sebagai motivasi saja ya, dan pakai TTM, teman tapi mesra. Oke, file 2, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Untuk file yang ketiga, sebenarnya apa arti hadirmu di hidupnya? Di sini ada mawar warna orange ya, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu, ini hanya sebagai pembeda saja ya. Oke, berdasarkan tebar kartunya, general readings ya, kepoin aja. Sebenarnya apa arti hadirmu di hidupnya? File yang ketiga ada 7 of Cups. Pilihan lain ada kehati-hatian, ada kehancuran awal kehancuran dalam hubungan ini, ada kekecewaan, ada kesulitan finansial,
atau keterpurukan finansial, dan ada kegelisahan. Hubungan ini, perasaan dia nih, si dia ada pilihan yang lain atau halu. Ada yang halu, ada yang memang benar. Jadi sebelum kamu atau setelah kamu ini udah ada yang mempunyai pilihan lain. Ya. Makanya dia hati-hati dalam hubungan ini. Hubungan itu udah di awal kehancuran karena adanya kekecewaan. Entah kamu entah dia yang mempunyai pilihan lain, tapi ada yang mempunyai pilihan lain. Ya. Di sini ada keterpurukan, disebabkan karena keterpurukan, sebuah kesulitan. Ya. Ada salah satu di antara kalian yang memang gelisah, benar-benar gelisah di hubungan ini. Hubungan ini udah diambang kehancuran karena salah satu di antara kalian ada yang memiliki pilihan lain. Mungkin istrinya, kalian berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan. Maybe, mungkin, ya. Tapi ada juga yang memang single parent ketemu single parent tapi mempunyai pilihan lain, atau yang single punya pilihan lain. Ini bisa vice versa, bisa kamu, bisa dia yang punya pilihan lain. Ya. Sebenarnya apa arti hadirmu di hidupnya? Selingkuhan. Ada yang memang sudah punya yang lain tetapi mendekati kamu. Ya. Jadi hubungan ini hanya sebatas hubungan bukan suka sama suka ya. Ya, untuk hubungan yang memang benar-benar tujuannya itu tidak untuk positif, tidak untuk serius gitu. Karena dia mendekati kamu karena dia merasa kecewa dengan orang masa lalunya. Ya. Dia gelisah dalam hubungan ini sebetulnya. Karena sesungguhnya dia masih ada hubungan dengan orang lain selain kamu, ya, pilihan yang lain, yaitu orang sebelum kamu, dan kamu adalah pilihan selanjutnya. Tapi hubungan ini udah diambang kehancuran karena dia juga mengalami sebuah kekecewaan di hubungan ini, baik di hubungan yang dengan yang lain. Paham gak ya? Paham ya? Dia sudah punya pilihan yang lain selain kamu, dan itu hadirnya lebih dulu sebelum kamu, dan kamu itu termasuk hanya pilihan dia, selingkuhan gitulah ya, seperti itu. Karena hubungan dia diambang kehancuran dan mengalami sebuah kekecewaan. Di hubungan ini pun dia sulit untuk mengatakan cinta karena tidak ada niatan ke situ. Dia hanya niatnya ya mencari pilihan lain karena dia lagi ada masalah dengan pilihan yang lainnya. Gitu. Dia gelisah, dia terpuruk, baik terpuruk finansial, baik terpuruk secara hubungan. Ya. Dan hubungan kalian ini juga udah diambang kehancuran. Kalau kalian tanya sebenarnya apa arti hadirmu di hidupnya, sebagai pilihan aja, tidak ada cinta. Dan hubungan ini mendekati kehancuran. Ya, seperti itu. Seorang yang punya trauma tersendiri deh. Di sini ada death, ada terlahir kembali. Suatu saat mungkin kalau kamu bisa mengobati kekecewaan terhadap orang masa lalunya atau pilihan yang lain, mungkin akan mencapai sebuah tujuan hidup. Tetapi di sini baru dia canangkan tentang diklarifikasinya. Karena dia masih terbelenggu di sini dengan orang masa lalu, bukan orang masa lalu, dengan pilihan yang lainnya. Dia terbelenggu, ya, terbelenggu karena dia masih ada ikatan dengan yang lain. Ada patah hati di sini, ya, dia mendekati kehancuran di sini, ya, mendekati sebuah kehancuran, baik dalam hubungan dengan kamu, baik dengan hubungan dengan yang pilihan yang lain, ya, patah hati. Dan dia di sini mencari sebuah jati diri untuk melakukan sebuah pembuktian.
Karena apa? Dia belum mempunyai rasa apapun terhadap kamu di sini. Hanya sebatas pilihan aja. Dia memilih kamu gitu. Di saat dia juga punya masalah, baik kesulitan hubungan dengan yang lalu atau kesulitan finansial. Dan hubungan kalian ini udah diambang kehancuran. Ya. Sepertinya dia mempunyai tujuan yang kedepannya ya, tujuan untuk bersama kamu. Tapi ada belenggu karena dia belum menyelesaikan hubungan dengan pilihan yang pertama. Ada patah hati di hatinya. Jadi kamu juga bukan apa-apa. Kamu hanya sebatas pilihan saja. Kayak spekulasi gitu loh, untung-untungan. Ya kalau aku bisa jatuh cinta sama kamu, ya aku akan jatuh cinta sama kamu. Kalau tidak ya jalanin aja. Nikmati prosesnya. Seperti itu. Jalani aja seperti air mengalir. Gitu. Itu yang ada di pikiran dia. Karena dia belum bisa melakukan sebuah pembuktian apapun terhadap hubungan ini. Karena dia belum merasa cocok dengan kamu. Ya. Seperti itu. Masih ada belenggu. Ini bisa jadi memang karena dia mempunyai istri atau lagi punya istri tapi bermasalah, atau lagi pacaran tapi bermasalah. Jadi ada pasangan tapi lagi dalam kondisi bermasalah dan kemudian bertemu dengan kamu. Dan di sini kamu termasuk pilihan dia, tapi bukan untuk dia cintai, karena belum ada rasa cinta itu. Ya. Dan dia belum melakukan pembuktian apapun karena memang dia belum merasakan cocok dengan hubungan ini dengan kamu ya. Seperti itu. Terus dia sebagai teman aja, sebagai pilihan aja gitu loh. Ya kalau nanti dia bisa move on atau dia bisa jatuh cinta sama kamu, ya akan jatuh cinta sama kamu, akan bicara. Tetapi di sini belum ada perasaan apapun sama kamu. Hanya sebatas pilihan aja. Mungkin teman ngobrol, ya teman, ya sambil lalu aja sih. Kalau dibalas, kalau mau balas ya dibalas, kalau enggak ya enggak. Gitu. Karena kamu enggak terlalu penting di hidupnya. Ya, cuma kayak iklan gitu. Kayak iklan aja. Seperti itu. Oke, Vanessa akan buka satu persatu. Ya. Pesan buat kamu. File 3. Blessing. Diberkati. Ini untuk kamu ya. Bukan untuk dia. Jenuh. Mungkin kamu jenuh dengan hubungan ini, atau dia yang jenuh dengan hubungan ini. Usianya lebih muda dari kamu. Ada lamaran mungkin ya, nanti sebagian kalau memang udah klik baru dilamar, tapi tidak dalam waktu dekat sih. Atau kamu akan dilamar dengan yang lain. Dia tidak mencintaimu. Dia tidak mencintaimu. Makanya dia tidak melakukan pembuktian apapun. Jangan kekanak-kanakan ya kalian ya. Berpikirlah dewasa. Hubungan bukan main-main. Lebih baik kamu buka dengan perasaan dengan yang lain. Kamu buka hatimu dengan yang lain. Kalau menurut aku hubungan ini tidak ada bisa diandalkan. Jadi tidak bisa diharapkan. Lebih baik kamu membuka hati, belajar untuk move on. Susah Nes, pelan-pelan. Ya, pelan. Ya, tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa. Karena Allah yang berkenan dan kuasa membolak-balikkan hati manusia. Tetapi jangan terlalu berharap pada dia. Bermohonlah pada Yang Maha Kuasa. Ya, kalau Allah mengizinkan, why not? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun dia tidak mencintai awal-awal ini. Ya kan? Mungkin kamu terlalu tulus buat dia, Allah akan membangkitkan rasa cinta dia. Itulah kekuasaan Allah. Jadi bersandarlah pada Allah, jangan bersandar pada dia. Ya. Di sini ada energi Scorpio. Ya. Ada energi Scorpio yang paling kuat. Yang gak ada cinta di sini. Ya. Ada energi Capricorn, ada.
Oke? File 3. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading ya. Ya, kita berdoa dan berdoa optimis. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. God bless you. Allah memberkatimu. File 3. Amin. Kita lanjutkan untuk file yang keempat ya. Di sini ada bunga warna ungu ya. File 4 hanya sebagai pembeda, bukan sebagai tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunya ya. Oke. Berdasarkan menebar kartunya, sebenarnya apa arti hidupmu, apa arti hadirmu di hidupnya. File yang keempat ya. Berdasarkan tebar kartunya. Di sini ada file of wands. Pernikahan atau lamaran ya. Ada perjuangan di sini. Ada keraguan-keraguan dalam pikiran dia sebenarnya. Daripada The Emperor ini ya. Ada The Devil, hasrat. Dan ada King of Cup, galau. Kenapa galau? Ada bekerja keras, butuh healing. Ada pernikahan, ada kebahagiaan, ada magician, dan ada Two of Wands ya. Perjalanan hidup atau kalian dipertemukan melalui medsos mungkin ya. Ada keraguan-keraguan ya di hubungan ini sepertinya. Mungkin dia pernah ada yang sebagian dari kalian memang udah komit untuk menikah. Komit ya. Dan itu sebuah perjuangan untuk hubungan ini. Tetapi kemudian perasaan dia, pikiran dia ragu-ragu. Karena dia sebenarnya adalah seorang pemimpin. The Emperor bisa dimaknai, ini kita bicara tentang percintaan, di mana kepala keluarga atau pemimpin. Ya. Di sini ada sebuah hasrat, sebuah keinginan. Ya, tetapi dia galau. Dia mempunyai keinginan untuk menikahimu, punya keinginan untuk serius sama kamu. Tetapi diklarifikasinya di sini sendiri sudah menikah. Ya, tetapi pernikahan itu mengalami sebuah dia ingin healing dari pernikahan masa lalu, atau pengen dia pernah menikah dengan orang masa lalu ya, dan hubungan itu sudah tinggal puing-puing ya, penyembuhan gitu ya. Dia udah mengalami sebuah kegagalan dalam hubungan. Dia seorang pekerja keras, dia seorang yang penuh sabar, tetapi dia butuh healing dalam hubungan ini. Jadi kalau misalkan ya kalian sudah berkomitmen untuk menikah ya, ini semua udah dipikirkan sama dia, tetapi dia minta untuk sabar kamu ya. Kalau tidak ya akan terjadi kehancuran. Karena di sini sendiri dia merasa galau. Dia single parents dan dia juga harus berjuang untuk bisa melupakan masa lalunya, kegagalan pernikahan, dan dia juga harus bekerja keras untuk masa depan dia sendiri dan anak-anaknya, dan tentunya juga buat kamu karena dia udah berjanji untuk menikahi. Dia harus healing dari pernikahan yang sangat membahagiakan hatinya itu ya, dan kemudian dipertemukan kamu dengan melalui medsos. Sebenarnya apa arti hadirmu hidupnya? Cinta, sebuah keinginan, sebuah harapan ya, suatu saat bisa menikah kalian berdua. Tapi waktu dibutuhkan untuk dia, untuk belajar healing dari orang masa lalu, untuk healing dari pernikahan masa lalu, dan dia harus bekerja keras untuk bertanggung jawab atas orang masa lalu, anak-anaknya pastinya ya. Dan ini adalah sebuah perjalanan. Jadi kalau kamu cinta sama dia ya, kalau kamu menunggu aja,
Ya, tapi ya kembali, jangan pernah menutup hati untuk yang lain. Dia masih berjuang belum tahu waktunya kapan selesainya. Tapi dia bahagia dalam hubungan bersama kamu. Dan dia berjuang untuk bisa serius dengan kamu. Hadirnya untukmu. Hadirnya untuknya bagimu ya. Apa arti hadirmu untuknya di hidupnya? Sebuah kebahagiaan. Sebuah tujuan, sebuah perjuangan. Jadi sabar ya. Kalau kamu masih sayang sama dia, doakan yang terbaik untuk dia. Tetapi ingat, jangan pernah menutup perasaan atau hati untuk yang lain. Karena jodoh, rezeki, maut itu udah ada yang ngatur. Sekalipun kamu sudah berjuang, sudah menunggu, sudah berkorban, kalau Allah belum menghendaki, ya pasti tidak akan terjadi. Nah, di sini letakkan sandaranmu, harapanmu pada Allah saja, jangan pada orang ini. Ya, oke. Kundes akan tebar untuk pesan Flexbox-nya Kundes. Ya, itulah kehidupan. Kita tidak boleh berharap untuk yang tidak jelas. Walaupun menikah, kalau Allah nggak berkehendak, walaupun kalian berencana untuk menikah, berencana untuk manapun, semua harus diserahkan pada Yang Maha Kuasa. Karena harapan tidak seperti yang kita inginkan. Apa kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Ya. Jadi kamu harus menyiapkan mental saja. Oke, kemudian saya akan buka pesannya untuk file yang keempat. Bersatu, ya, amin. Kundes amin ini ya. Kalau kalian akan bersatu. Karmix, kalian harus menjalani karmix dulu ya. Luka, nangis, sedih, berkepanjangan, mirip seperti hubungan toksik. Tapi kalian akan ada harapan untuk bersatu. Di sini ada pernikahan, di sini ada bersatu. Di sini ada energi Chariot, ada energi Aries, ada energi Cancer ya. Oke. Hubungan vertikal, kembali berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Segala sesuatu serahkan pada Yang Maha Kuasa. B, ada inisial B. Ya. Ini yang tertarik kuat adalah energinya B ya. Inisial B. Allah selalu menyertai, amin. Ya, Allah selalu berada untukmu. Maka berdoalah, bermohonlah ya. Ada lingkaran hitam, hati-hati kamu ya masuk ke ranah ini, karena dia belum selesai dengan hubungan masa lalunya. Dia masih ingin move on, masih belajar untuk move on, masih belajar untuk healing. Bantu dia kalau kamu memang sayang sama dia ya. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu serahkan pada Yang Maha Kuasa. Atas kuasanya, atas kehendaknya, semua bisa terjadi. Tapi tanpa kuasa, kalau Allah tidak, tanpa kuasanya, tanpa izinnya, tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Tetap bersandar padanya, tetap bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, ada kesalahan dan milik Kundes Star tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutlak milik Allah. Kita ini hanyalah debu di alas kaki Allah ya. Kita hanya apa sih gitu, kecil sekali. Jadi bersandarlah pada Allah dan mencintai dia karena Allah, amin ya. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu, amin.